ibu-ibu yang luar biasa. Apa kabar ibu-ibu Wik? Pasti sehat, amin. Yang tangannya diangkat boleh lambaikan dulu. Yang sehat, yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, Tuhan ada di rumah-rumah kita masing-masing, amin. Dimanapun saudara memuji Tuhan, percaya bahwa Tuhan bertata di atas pujian Bapak Ibu, amin. Yuk tepuk tangan sekali lagi bersama-sama, kita bersuka cita. Anggur baru tercurah. Sama-sama gerakan badanmu. Mungkin ibu-ibu di rumah mau berdiri, silahkan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Ketawa yuk. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hei, Roh Kudus tercurah, penuhi setiap rumah-rumah ya Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Yes Lord. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Siap bersorak. Sama-sama katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya. Boleh sambil bertepuk tangan, sungguh lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Boleh ibu-ibu saja di rumah katakan, anggur baru, ya tepuk tangan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Penuhi rumahmu dengan sukacita saudara, amin. Minyak baru itu mengalir dalam keluargamu, suami, istri, anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi, anggur baru tercurah, amin. Penuhi umatmu dengan sukacita. Oh Lord, pengurapanmu melimpah atas gerejamu, atas ibu-ibu Wik di dalam nama Yesus. Sama-sama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak
kuasanya, nyata kuasanya, nyata, nyata kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yo tepuk tangan, yo tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya anggur baru melimpah dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami boleh bersama-sama berkumpul dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Dalam ibadah online ini Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu ada. Hadirat-Mu ada Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Di dalam rumah kami. Di dalam setiap pujian penyembahan kami Engkau hadir ya Tuhan. Mari datang sama Bapa, katakan pujian bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perkasa perbuatanmu, katakan di hidupku, di hidupku. Engkau hebat dalam hidup kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu dan berseru, katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya ada bagiku. Sekali lagi katakan Bapakku datang menyembah-Mu. Ku percaya ada bagiku. Mari angkat tanganmu. Tak usah
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Oh, Kau di hidupku. Kau hebat, Kau ajaib, Tuhan. Haleluya, sembahyang. Sebab banyaklah yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, ku bersyukur kepadamu. Kau setia, Kau mulia, Kau ajaib. Mari sekali lagi katakan, tak usah ku takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, amin. Saat lagi, sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Hati kami siap untuk firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kebaikan demi kebaikan Kau berikan dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Roh Kudus cengkram hidup kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, di ibadah wanita GBI Puri Indah, senang boleh berjumpa kembali. Saya percaya bahwa kondisi Bapak Ibu dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini sudah hari yang mungkin dalam setiap ibadah yang hari Kamis, ini sudah yang ke-27 atau 28 sejak pertama kali ibadah online diberlakukan di Jakarta. Tapi saya percaya bahwa dalam setiap situasi, Bapak Ibu jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa. Dalam setiap situasi, Tuhan Yesus selalu beserta kita semua. Nah, pada kesempatan ini, saya mau membahas mengenai sebuah firman yang sering kali Bapak Ibu dengar pada saat perayaan atau ibadah pemberkatan pernikahan. Dan ayat ini adalah ayat yang paling sering dikutip dalam sebuah ibadah pemberkatan pernikahan di gereja. Yuk kita membaca firman Tuhan dalam kitab Efesus yang kelima ayat 22-23. Judul perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Yuk kita baca. Efesus 5:22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Anda bisa bayangkan posisi suami, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Kami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Ayat ini dari Efesus 5, 22, 23, 24 itu tidak bicara mengenai superioritas, yang namanya superior atau inferior. Baik mengatakan satu hari, saya sudah cerita tadi bahwa ada sepasang suami istri datang kepada saya, bisa rumah tangga yang sudah mulai retak, anak Tuhan, Bapak Ibu melayani, dan mereka memutuskan tanda kutip mau bercerai, mau berpisah. Nah, itu terjadi lewat konseling, mereka masih keras, dan akhirnya saya menyampaikan sebuah pendapat sebagai hamba Tuhan. Saya membuka dari ayat ini. Saya berkata, Pak, Alkitab berkata dengan jelas. Bu, Alkitab berkata dengan jelas. Dan saya berkata bahwa, hai suami, kasihlah istrimu. Saya bicara kepada bapaknya dulu. Pak, kita berkata bahwa bapak harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bahkan mungkin mati untuk jemaatnya. Artinya mati untuk keluarganya. Istrinya bilang gini, no, dengerin no. Saya bilang, bu, cukup. Ayat ini untuk pria, bukan untuk wanita, kecuali ibu ingin berkumis. Puji nama Tuhan.
Ibunya diam 1000 bahasa, bapaknya senyum penuh kemenangan. Dan saya bilang kepada istrinya, Bu, Alkitab berkata, tunduklah kepada suamimu, karena suamimu itu adalah kepala yang harus engkau hormati sama seperti pada Kristus. Suaminya senyum simpul dan mengatakan, rasa. Saya bilang, Pak, ayat ini bukan buat Bapak, ini ayat buat Ibu. Kalau Bapak mau jadi seperti Ibu, lain cerita, saya bilang. Jadi yang Ibu baca yang Ibu, yang Bapak baca yang Bapak. Seringkali kalau berantem, saling memberikan peluru. Nah, saya nggak mau bahas ini Bapak Ibu, karena kita ada pemberkatan pernikahan. Hari ini saya mau bahas mengenai cerita yang menarik. Ini ayat tidak bicara mengenai superior atau inferior. Yuk kita bahas sebentar mengenai pola yang terjadi secara profetik sebetulnya. Mengenai bagaimana Tuhan berbicara kepada sebuah keluarga. Dan kalau Anda berpikir bahwa selama ini, terserah dia Pak, yang penting saya jalan sendiri. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu konteksnya adalah, ya pokoknya nikah suka jalan. Yuk kita lihat sebentar apa yang saya mau gambar ini. Bapak Ibu, waktu orang itu lahir bersama dewasa, terus keluarganya, bersama keluarganya dia berkembang semakin dewasa. Yang menarik adalah satu hari dia bertobat terima Tuhan Yesus. Ya, entah dia lahir dari keluarga orang percaya sehingga dasar kekristenannya kuat, atau Tuhan menjamah dia di tengah usianya dan dia lahir baru terima Tuhan Yesus. Dan yang menarik adalah peristiwa ini. Ini adalah hidup manusia, anggaplah hidup manusia, dan Tuhan di sini. Saya sedang bicara kepada orang yang mencintai Tuhan, ya, orang yang hidupnya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan orang-orang yang mau sungguh sama Tuhan itu waktu dia masih bujangan belum menikah, maka hidupnya dipenuhi oleh tuntunan sorgawi. Tuntunan sorgawi diberikan. Jadi tuntunan itu Anda mau sebut namanya apa? T ya. Ini salib, tentu saja pakai T. Ini tuntunannya banyak sekali nih. Tuntunannya banyak sekali. Tuntunan demi tuntunan demi tuntunan, terus disampaikan tuntunan demi tuntunan. Dan ini banyak sekali dalam hidup ini. Jadi ini semua tuntunan yang ada dalam kehidupan Anda. Dituntun, semuanya lengkap. Dan waktu Anda jadi bujangan, Anda sendiri, Anda hidup, melakukan ini, tentu saja Anda tidak terlalu bergantung sama orang. Ya, orang tua mendoakan Anda, karunia rohmu bangkit, karunia spiritualmu bangkit, Anda melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Sampai satu hari engkau memutuskan untuk menikah. Dan saya mau beritahu sebuah rahasia yang besar. Sebabnya kenapa work from home ini adalah saat yang indah sekali untuk Anda mendapatkan sebuah kekuatan ilahi luar biasa. Bagaimana caranya Pak? Satu hari Anda menikah, Anda bertemu dengan pasangan. Ya kalau ini ibadah wanita yang bertemu dengan seorang pria, begitu. Tapi pasti ada pria nonton juga. Kemudian Anda mulai bersama. Ya biasa belajar pendidikan. Kalau di tempat kami kita ini adalah kemudian bimbingan pranikah, banyak prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kenapa sih ribet banget? Ya, saya mau beritahu, kalau itu menjadi gampang, tentu saja akan mudah menghancurkan masa depan. Dan kemudian menikah dengan bahagia, undang banyak saudara datang ke pesta pemberkatan nikah, dan hamba Tuhan mulai menumpangkan tangan, dan Tuhan memberkati pernikahan itu melalui hamba Tuhannya. Dan ini yang luar biasa. Hari itu, maka yang terjadi adalah ini terbagi dua. Sebab mereka adalah bukan lagi dua, tetapi satu. Ada garis yang membagi. Mereka bukan lagi dua, tetapi adalah satu. Ini yang menarik. Tadinya sendiri, sekarang sudah berdua. Cerita yang menarik adalah setelah menikah, yang terjadi adalah Tuhan memberikan tuntunan bukan hanya kepada yang pria, tapi juga kepada yang wanita. Kenapa? Karena sama-sama mencintai Tuhan. Yang pria mendapatkan, yang wanita juga mendapat tuntunan Tuhan. Yang pria mendapat tuntunan, yang wanita mendapat tuntunan. Yang menarik adalah, jadi sejak Anda sudah menikah, ada beberapa tuntunan Tuhan dalam hidupmu yang engkau harus gali di istrimu. Engkau harus menggali
di suamimu. Makanya kedewasaan bersama ini penting. Tuhan bicara kepada suami Anda. Tuhan bicara kepada istri Anda. Kalau dari sisi saya, dari istri saya. Jadi ada bagian dalam hidup saya sudah karunia rohnya berjalan, buah rohnya berjalan, tumbuh dengan indah, talentanya jalan, sudah dituntun Tuhan, punya pengalaman rohani di waktu-waktu yang lampau sebelum menikah, sudah melayani Tuhan, tapi setelah menikah, ada sesuatu yang tanda kutip disembunyikan, dan itu ditanam, diberikan kepada pasangan kita. Maka kadang-kadang seringkali ada satu cara pandang yang kita luput tanda kutip, atau kita tidak lihat, atau kita tidak sadar, tapi disadari oleh pasangan kita. Ini pola inilah yang disebut dengan nama mereka bukan lagi dua, menjadi satu. Makanya ini yang disebut dengan nama saling melengkapi. Makanya kenapa harus yang ini tunduk kepada sana, keeratannya itu dilihat dari dua sisi. Yang wanita tunduk kepada yang pria mengasihi, maka lekat eratlah menjadi satu. Nah, rencana Tuhan yang besar sebelum Anda menikah, maka Paulus berkata bahwa aku ingin supaya engkau sama seperti aku tidak menikah, supaya engkau tidak memusingkan dirimu dengan banyak hal. Tetapi kalau kau menikah itu baik, kata Paulus. Nah, apa yang terjadi? Waktu engkau menikah, maka yang terjadi adalah rahasia-rahasia ilahi itu akan didapatkan secara korporat. Dan saya mau beritahu, kalau sudah rahasia ilahinya korporat, tentu saja yang namanya berkatnya juga korporat. Dan satu yang ketiga, Anda harus dengar ini baik. Kalau ada penghukuman, mungkin juga korporat. Yang satu bikin masalah. Saya mau tanya, kena tidak? Kalau Anda hidup sendiri, Anda tidak bikin masalah, ya mungkin Anda sedang peperangan rohani saja. Tapi saya beritahu, kalau sudah begini, yang namanya kerjasama itu penting. Dan ini kerjasama itu dilatihnya adalah melalui kebersamaan setiap hari. Jadi Tuhan, ini yang menarik. Jadi setelah ada dalam sebuah keluarga, informasi itu dibagi antara wanita dan antara pria. Dan kita nggak pernah tahu informasi apa yang ada di sini. Itu sebabnya kenapa seringkali kalau kita harus berdoa bersama, istri mendapat mimpi untuk menceritakan kepada suaminya, suami mendapat mimpi untuk sebuah rahasia kepada istrinya. Karena dalam sebuah usaha bersama, investasi bersama, atau kemudian usaha pekerjaan, masing-masing bekerja, tapi saya percaya bahwa dalam keuangan yang satu, ada rahasia-rahasia masa depan, peringatan-peringatan masa depan yang ada dalam keluarga ini disampaikan kepada salah satu pihak. Itu sebabnya kenapa komunikasi itu penting sekali terjadi dalam sebuah keluarga. Dan ini yang dihancurkan iblis dengan cara dibuatlah sibuk, sehingga pernikahan itu adalah sebetulnya merupakan sebuah kehidupan yang sendiri tapi bersama-sama. Saya ulang, sebetulnya banyak orang di luar sana itu ya hidupnya sendiri-sendiri saja, cuma kelihatannya bersama-sama. Jadi tubuhnya masing-masing, yang satu tumbuh masing-masing, yang ini tumbuh masing-masing, tapi kalau malam digabungkan. Bukan seperti itu yang Alkitab bilang. Di sini seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa pria lebih superior dan perempuan lebih inferior, ada di bawah. Tapi kita lihat sebuah ayat dalam firman Tuhan. Dalam kitab 1 Petrus 3. Petrus ini adalah kepala atau sebuah guru para rasul. Dan Petrus ini menikah. Berarti orang bilang, Pak, Petrus itu menikah. Iya, murid-murid Tuhan Yesus menikah. Firman Tuhan, demikian juga kamu hai suami-suami. Saya mengajak para kaum wanita kalau nonton ini jangan sendiri, setelah nonton ajak suaminya nonton lagi. Kamu hai suami-suami, hiduplah dengan bijaksana, knowledge, berpikir, mengetahui dengan istrimu, hidup dengan bijaksana. Makanya penting untuk cari, ya terlambat hari ini ya, Anda ngomonglah sama anak-anak Anda. Kalau anak Anda perempuan, bilang cari suami itu yang punya knowledge. Makanya penting seorang pria untuk hidupnya belajar. Belajar itu penting.
tanpa belajar, nanti tidak ada pengembangan hidup yang bisa berkembang lebih lagi. Belajar. Sebagai kaum yang lebih lemah, weaker vessel, bejana yang lebih lemah. Lemah dalam arti bentuk fisiknya ya. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Jadi hormatilah sebagai teman pewaris kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Anda bisa bayangkan, ternyata dari sini ketahuan bahwa kalau doa seorang pria berdoa, doanya bisa terhalang. Kenapa? Dikatakan adalah hormatilah mereka sebagai teman pewaris kehidupan, kasih karunia. Ini apa sebetulnya? Supaya doamu jangan terhalang. Doa bicara mengenai sebuah kehidupan. Ini bicara mengenai kehidupan. Ya, apa sih doa pria biasanya? Ya, untuk sukses lah, untuk berhasil lah. Karena beda, Bapak Ibu saudara sekalian, obrolan di kafe di antara para bapak sama para ibu beda total. Yang diomongkan beda. Kalau ibu-ibu bisa membahas mengenai ini orang gereja ya. Kalau yang di luar yang tipenya nyinyir kita nggak akan ngomong. Kalau ibu-ibu bicaranya mengenai anaknya, suaminya atau mertuanya, ya kalau baik ya mereka muji-muji baik gitu. Tapi kalau pria biasanya bicara mengenai pencapaian. Makanya tentu saja tidak mudah bagi seorang pria dalam kondisi dia mungkin dalam kondisi hancur usahanya, dia dalam kondisi terpuruk, untuk berkumpul bersama teman-temannya yang sukses itu berat. Tapi Alkitab berkata, apa doa pria? Ya kebanyakan adalah seperti itu. Kita ambil yang normal. Kok bisa terhalang? Karena tidak menghormati teman pewaris kasih karunia. Menghormati apanya? Kalau menghormati orangnya saja, masa bisa menghalangi apa? Saudara Tuhan, Alkitab berkata terkait dengan sebuah bijaksana. Tadi ada kata bijaksana di sana ya. Alkitab bilang loh di situ. Hai suami-suami, hidup dengan bijaksana. Apa arti bijaksana? Bijaksana itu adalah mengambil sebuah keputusan dan tindakan atau sikap hati yang terkait dengan informasi-informasi yang ada, pertimbangan-pertimbangan yang ada, bukan cuma hari ini, tapi juga pengalaman masa lalu untuk melihat sebuah keputusan masa depan. Panjang ya ceritanya Bapak Ibu ya. Jadi adalah bijaksana adalah mengambil sebuah tindakan, sikap, putusan. Sikap itu nggak harus tindakan dalam tubuh ya, sikap itu di hati. Atau tindakan, keputusan yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lampau untuk melihat ke sebuah peristiwa ke masa depan. Anda bisa bayangkan, hidup dengan bijaksana. Berarti di sana termasuk adalah pendapat, saran, pertimbangan. Baik pertimbangan pikiran, pertimbangan hati, pertimbangan spiritual, jiwani, pertimbangan semuanya. Dan dikatakan adalah hormati itu. Karena dia juga mewarisi kasih karunia. Jadi sebagai teman pewaris, berarti ada dua ya. Yang mewarisi nggak cuma yang perempuan, yang laki pun mewarisi. Cerita ini sama antara pria dan wanita. Saya akan menunjukkan hari ini ayatnya untuk para suami, karena ini ibadah wanita. Puji nama Tuhan. Ibunya ada yang bilang begini, saya menang selangkah Pak. Ya puji nama Tuhan. Dibalik saja. Apa artinya? Teman pewaris kasih karunia. Jadi sebetulnya masing-masing mewarisi kasih karunia. Kehidupan, life, kehidupan. Zoe, kehidupan. Tetapi ini teman. Jadi untuk mewarisi, ternyata teman pewarisnya dua. Bapak Ibu pernah kalau Anda mau keluar uang di perusahaan minimal ada teken dari dua orang? Anda tahu yang namanya kalau Anda di bank yang namanya pakai namanya adalah N atau dan, bukan or tapi dan. Yang namanya mewarisi kehidupan, kasih karunia kehidupan. Hidup kita adalah kasih karunia Bapak Ibu. Anda sebut hidupnya apa? Kesehatan adalah kehidupan, keuangan kehidupan, relasi kehidupan, hubungan sama Tuhan kehidupan, ibadah kita kehidupan, semuanya diwariskan dengan cara dua. Anda bisa bayangkan, sayangnya dua. Berarti harus ada interaksi di antara kedua ini.
harus ada. Dan kepada suami dikatakan hormati itu. Pertimbangan, keberatan, saran, mimpi, masukan, nubuatan, semuanya terjadi. Dan saya mau beritahu, inilah konteks yang Tuhan mau bicara sama kita sekalian. Supaya doa tidak terhalang. Sampai sini bisa menangkap Bapak Ibu? Saya mau bilang dengan cepat untuk take aways. Jadi kalau sudah menikah, masing-masing punya tuntunan. Makanya kenapa harus sama-sama bertumbuh, sama-sama kejar, terus pertumbuhan dalam Tuhan, melayani bersama-sama, supaya tuntunannya sama-sama kuat. Jadi yang istri mendapat penglihatan, suami menafsirkan, ada suami mendapatkan kesan tertentu, istri berdoa mendapat penglihatan. Ini indah sekali. Konteks spiritual seperti ini penting untuk kita ada di waktu akhir zaman. Kasih Tuhan, saya tidak berpanjang-panjang. Saya berdoa Bapak Ibu mengerti apa yang saya sampaikan, bahwa ini adalah konsep yang Tuhan mau. Dan biarlah di masa WFH ini, engkau dan saya mengerti tuntunan Tuhan yang luar biasa. Mari kita akan berdoa bersama untuk menutup ibadah ini. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah untuk setiap yang menonton acara ibadah online hari ini. Kami mengerti inilah hamba-hambamu yang menjadi pewaris kasih karunia kehidupan ilahi. Dan biarlah tuntunan-tuntunan dari pihak suami dan istri terus Tuhan tampilkan, sehingga Tuhan kami mengerti bahwa ada peran tuntunan istri dan tuntunan suami yang menjadi bersatu, membuat keluarga semakin dikuatkan terus dalam masa-masa ini. Kami melihat ada begitu banyak, kami mendengar begitu banyak kegoncangan terjadi, tapi kami tahu inilah saat kami belajar bagaimana kami boleh mewarisi sebuah kehidupan kasih karunia ilahi, supaya doa kami tidak terhalang, tapi sampai kepada hadirat-Mu. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, berkati keluarga demi keluarga, harmonisan, kesatuan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara berkati firman Tuhan, yang diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan saudara. Mari siapkan persembahan saudara. Sambil saudara mempersiapkan persembahanmu, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu adalah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih buat firman Tuhan, dan sebentar kami akan memberi persembahan biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara. Mari sambil memberi kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yo sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun hidup kita di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi
Mari saya mengundang semua para wanita, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya berkat Tuhan turun melimpah atas hidup kita. Dan kita mau mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita. Hamba membawa seluruh kaum wanita yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkatilah mereka berlimpah-limpah. Yang lemah engkau beri kekuatan. Yang susah kau hiburkan. Yang sakit engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang mengalami pergumulan persoalan. Beri kekuatan untuk mampu bisa mengatasinya bersama dengan engkau. Yang berkekurangan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Biarlah para wanita boleh menjadi penolong bagi suaminya yang sudah menikah. Dan bagi anak-anaknya yang sudah menikah. Dan juga bagi yang belum menikah. Tuhan juga berikan kemampuan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah. Untuk tetap jadi berkat dimanapun mereka berada. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kebaktian Women in Christ.